Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat kursus membuat web.com? Jumpa lagi dengan saya Muhammad Falah. Baiklah, kita akan melanjutkan video tutorial pembelajaran kita tentang PHP versi 7. Pada video tutorial sebelumnya, kita telah belajar beberapa tipe data, di antaranya adalah tipe data boolean, tipe data integer, tipe data null, dan tipe data string. Nah, pada video tutorial kali ini kita akan belajar tipe data namanya float. Oke, di sini saya sudah menyediakan satu file yang akan kita buka di Notepad++. Apa itu tipe data float? Floating point juga dikenal dengan float atau double atau real, yaitu tipe data angka yang pecahan. Nah, tipe data ini bisa dibuat sintaknya seperti ini, contohnya. Nah, kita buat satu variabel A, nilainya adalah 1,234. Nah, kalau kita jalankan di web browser, kita akses di webku.com, kita cari filenya, plot.php. Nah, maka akan ditampilkan 1,234. Nah, di Indonesia, pecahan menggunakan tanda koma, sedangkan di Eropa menggunakan tanda titik, makanya disebut dengan floating point. Nah, selain menggunakan cara seperti ini, kita bisa juga membuat dengan cara seperti ini. Misalnya kita buat satu variabel B, nilainya adalah 1,2E3. Nah, ini adalah notasi ilmiah. Oke, kalau kita jalankan web browsernya, nah maka akan menghasilkan 1200 desimal, dikonversi menjadi desimal. Nah, maksud dari kode seperti ini adalah 1,2 dikali 10 pangkat 3. Nah, kalau saya tutup yang ini, lalu kita jalankan yang di bawahnya, maka akan mengeluarkan hasil yang sama, yaitu 1200. Nah, kenapa tadi ketika kita membuat sintak yang seperti ini, yang dikeluarkan adalah angka 1200 desimal. Nah, selain menggunakan huruf E kecil, kita juga bisa menggunakan huruf E yang besar. Nah, misalnya saya kasih contoh 0,314E1. Nah, kalau kita jalankan di web browser, nah hasilnya adalah 3,14. Nah, kalau kita buat rumusnya, yaitu 0,314 dikali 10 pangkat 1. Nah, kalau kita refresh, nah hasilnya sama, 3,14. Makanya kenapa di sini dimunculkan angka 3,14. Nah, selain yang positif, kita bisa juga membuat yang negatif. Nah, misalnya contohnya seperti ini. Nah, kalau kita refresh, maka akan dikeluarkan hasil 0,003365. Seperti itu. Nah, itu dikarenakan seperti ini. 0,3365 dikali 10 pangkat minus 3. Nah, kalau kita refresh, nah hasilnya akan sama. Nah, jadi itu disebut dengan notasi ilmiah. Untuk mempelajari tentang notasi ilmiah, Anda bisa mengakses di website ini. Anda bisa pelajari sendiri. Nah, Anda bisa mendapatkan penjelasan tentang apa itu notasi ilmiah. Nah, kita lanjut kembali kemari ke Notepad++. Tipe data float ini bisa menampung 14 angka di belakang koma atau di belakang titik. Nah, saya buat satu contoh seperti ini. Variabel A, variabel X, nilainya 10,66. Lalu variabel Y, nilainya adalah 12,4. Nah, variabel Z, itu nilainya adalah A ditambah dengan B. Variabel A ditambah dengan variabel B. Maka hasilnya, kalau ini kita tutup, variabel Z, nilainya adalah, oke, ada yang error. Nah, di sini tidak ada variabel A, yang ada X dan Y. Nah, kalau kita jalankan, nah nilainya adalah 23,06. Nah, lalu kita buat satu variabel namanya variabel I, di mana nilainya adalah variabel X dibagi dengan variabel Z. Nah, kalau kita echo variabel I,
Oke, di sini kita tutup dulu. Nah, lalu kita jalankan. Nah, maka akan didapatkan hasil 0,46. Nah, kalau kita hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, di sini terdapat 14 angka di belakang koma. Nah, jadi floating point itu, tipe data float, itu bisa menampung sampai 14 angka di belakang koma. Seperti itu. Nah, saya akan buat satu contoh lagi. Nah, ketika kita menggunakan operator perbandingan, nanti pada video setelah ini saya akan mengajarkan apa itu operator perbandingan. Nah, di sini kita buat satu variabel namanya X dengan nilai adalah 8 dikurang 6,4. Nah, kalau kita echo, hasilnya adalah 1,6. Nah, saya tutup dulu. Nah, kalau kita lihat menggunakan fungsi vardam, hasilnya adalah float 1,6. Nah, lalu kita buat satu variabel Y dengan nilai adalah 1,6. Oke. Nah, kalau saya cek tipe datanya dan nilainya, nah maka dikeluarkan di situ adalah float 1,6. Nah, saya akan membandingkan antara variabel X dengan variabel Y. Nah, lalu saya akan ekokan. Ini kita tutup dulu. Maksudnya yang vardamnya, variabelnya jangan. Nah, kalau kita refresh, nah di sini akan dihasilkan tipe data boolean false. Nah, nilainya itu adalah salah. X sama dengan Y, maka jawabannya tidak sama. Padahal tadi waktu kita echo di sini adalah 1,6. Sementara variabel Y saya buat juga 1,6. Nah, itu kemungkinan karena 8 dikurang 6,4 itu tidak benar-benar 1,6, tapi bisa saja 1,5999. Tidak betul-betul 1,6. Nah, untuk mengatasi yang seperti ini, agar nilainya menjadi true, maka kita bisa menggunakan fungsi floor, atau fungsi round, atau fungsi cell. Saya sudah jelaskan fungsi-fungsi ini pada video tutorial pembelajaran kita tentang tipe data integer. Nah, ketika saya konversi, kita bandingkan dalam bentuk seperti ini, nah maka yang keluar adalah boolean true. Nah, nilainya benar. Benar bahwasannya variabel X sama dengan variabel Y. Nah, seperti itu. Lalu kita lanjut lagi. Di sini kita akan membuat satu variabel namanya var float. Nilainya saya buat 1,2. Nah, pada video-video yang lalu juga saya sudah mengajarkan penggunaan fungsi-fungsi yang ada di PHP untuk mengecek sebuah tipe data. Nah, di sini kita akan cek menggunakan fungsi get type, isset, empty, is null, is string, is numeric, is integer, dan seterusnya. Nah, ketika kita jalankan di web browser, nah maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Ketika ditanya tipe datanya adalah float. Ketika kita menggunakan fungsi vardam, nilainya adalah 1,2. Nah, ketika kita menggunakan fungsi get type, maka dikatakan tipe datanya adalah double. Ya, double dan float itu sebenarnya sama. Lalu ketika ditanya isset, maka jawabannya adalah iya. Apakah kosong? Tidak. Apakah tidak ada? Nol? Tidak. Apakah string? Tidak. Apakah integer? Iya. Atau numerik. Di sini penomoran. Nah, is numerik, ketika ditanya is numerik, maka jawabannya adalah iya. Nah, numerik ini bisa integer, bisa float. Penomoran, angka maksudnya. Lalu ditanya is integer? Tidak. Is in? Tidak. Is long? Tidak. Lalu ketika ditanya is float, jawabnya iya. Is double? Iya, karena sama. Is real? Iya. Jadi bisa disebut float, bisa disebut double, bisa disebut real. Dan bisa juga disebut numerik. Maka ketika ditanya apakah numerik, jawabannya iya. Lalu apakah bool, boolean? Tidak. Array? Tidak. Object? Tidak. Resource? Tidak. Scalar? Iya. Nah, tipe scalar salah satunya adalah tipe data float.
Nah, demikianlah pembelajaran kita tentang tipe data float. Pada video selanjutnya kita akan mempelajari tipe data array. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.